Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukra ala ni'am minhu tatrah. Nahmadu sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina ba'u anfusahum ila rabbil jalal, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati dan kami muliakan para habaib, para alim ulama, wabil khusus berhadir di tengah kita Al-Habib Abdul Murad, Habib Tahir, Habib Ja'far, dan habaib yang lainnya yang mohon maaf ulun tidak bisa sebutkan satu persatu, para alim ulama, para tuan-tuan guru, tak lupa yang kita hormati dan kita muliakan orang ketua kita Bapak Haji Anwari sekeluarga dan seluruh dewan guru Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin beserta seluruh jajaran kepengurusan, hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita dari awal Zulhijjah sampai sekarang memperingati dan selalu memperingati seorang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syekh Saman Al-Madani, yang merupakan guru daripada Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ulun rancak ditakoni, Pak, ditakoni orang dah, kenapa jar orang Banjar nih ketujuh benar mahaul Syekh Saman lebih dari yang lain gitu ya. Kita tidak menyalahkan kalau ada mahaul yang lain kan, tapi orang kita Banjar rata-rata itu bahaul yang kita hauli Tuan Syekh Saman Al-Madani. Ini supaya kita paham balah kenapa kita membaca manaqib beliau, mahaul beliau, karena yang pertama, kita orang Kalimantan ini tahu hutang budi. Tahu hutang budi apa? Karena silsilah keilmuan kita orang Kalimantan ini nyambungnya ke Syekh Saman Al-Madani. Karena Syekh Saman ini adalah paguruan Datuk Kalampayan, dan yang mengislamkan orang di Kalimantan ini diakui oleh sejarah secara otentik itu adalah datuk kita Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Oleh karena itu kita memperingati haul Syekh Saman itu sama halnya secara tidak langsung kita ini memperingati paguruan kita gitu loh, Pak. Itu. Jadi sanad keilmuan kita pasti nyambung. Guru-guru yang ada di Kalimantan itu sanad keilmuan pasti nyambung ke Datuk Kalampayan, Datuk Kalampayan ke Syekh Saman Al-Madani. Begitu juga sanad kewalian, ya, wali itu kan ada sanadnya juga, Pak. Kada sembarangan ya. Pasti nyambung kemana? Sambungannya ya ke Syekh Saman Al-Madani. Oleh karena itu kita orang-orang Kalimantan, khususnya orang Banjar, biasanya paling banyak memperingati haul Syekh Saman. Kenapa? Ya itu tadi, karena memang kita ada keterkaitan ya, keterkaitan sanad keilmuan kita dari kita, guru kita, guru sampai ke Datuk Kalampayan dan guru beliau Syekh Saman Al-Madani ya. Kemudian yang kedua, ini hanya untuk menguatkan saja ya. Ulun tidak takut kalau yang generasi yang tua-tua ini insyaallah keyakinan sudah sempurna ya, sudah paham lah. Tapi generasi kita, anak cucu kita yang muda-muda ini kan selalu saja ada pertanyaan, Pak. Apa garang manakib itu? Ada yang kada paham padahalnya bid'ah lah, apalah segala macam ini. Bahari jar Nabi kada memperingati manakib. Wah, ini perlu kita jawab, perlu kita pahami. Arti manakib itu secara bahasa itu biografi, karangan yang menceritakan tentang sejarah hidup seseorang. Nah, itu biografi kan. Kalau dia ngarang sendiri ya autobiografi. Manakib juga namanya. Pertanyaannya, apa ada ndak manakib itu? Referensinya jelas. Di dalam Al-Quran Allah banyak sekali menceritakan manakib. Manakib Siti Maryam jelas dalam Al-Quran. Dalam surah Ali Imran itu kan keluarga Imran. Siapa keluarga Imran itu? Imran istrinya Hannah, kemudian anaknya Maryam. Proses kelahiran Siti Maryam, Maryam remaja sampai Maryam dewasa itu diceritakan manakibnya Siti Maryam. Ya.
Manakibnya Sayyidina Isa alaihissalam di dalam surah Maryam ada juga. Jadi banyak Pak manakib-manakib yang diceritakan oleh Al-Quran. Jadi kalau seandainya para ulama sekarang mengarang manakib gurunya, ya, itu memang marjanya, referensinya ya Al-Quran, jelas. Ya. Tadi hadis dikatakan, kata Nabi, manakala kita menceritakan para aulia itu akan menurunkan rahmat dan sebagainya. Banyaklah riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Jadi kita garis bawahi bahwa apa yang kita lakukan berkaitan dengan peringatan manakib seseorang tidak lain dan tidak bukan adalah mengikuti sunnatil Quran, sunnah Al-Quran, karena Al-Quran menceritakan hal tersebut, ya. Dan dengan menceritakan sejarah ini kemudian bisa mengingatkan kita kepada perjuangan mereka untuk juga menggapai kesuksesan seperti mereka. Mohon maaf Pak, sekarang kita menghadapi zaman di mana di zaman ini orang banyak mengaburkan sejarah, sehingga timbullah generasi-generasi muda kita yang tidak lagi mengerti sejarah pendahulunya. Hah? Ini masjid ini yang membangun si Kai, tapi kada tahu kisahnya sampai cucunya, begitu cucunya, buyutnya dijual tanah masjid. Kada tahu sejarahnya. Negara kita tidak mustahil seperti itu, ya. Sampai nanti generasi yang tidak mengerti sejarah, bahkan mohon maaf ya, banyak sekali orang Islam yang disalahkan segala macam, banyak kan? Kenapa? Karena ada misi pembodohan sejarah. Ulun pernah membaca ada sebuah keinginan dari oknum tertentu yang ingin menghapuskan pendidikan atau pembelajaran cerita-cerita berkaitan dengan perangnya Rasulullah, Pak. Ini di beberapa di lembaga pendidikan kita mau dihapuskan itu, ya. Karena apa? Alasan mereka bisa membawa kepada terorisme dan segala macam. Padahal kita tidak menginginkan terorisme itu. Yang kita inginkan adalah bagaimana sejarah mencatat, ya. Allah memberikan keyakinan kepada sahabat di bawah pimpinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi realita yang luar biasa. Kita hari ini Pak, mohon maaf ya, kita hari ini cuma dihadapkan kepada virus yang gak nyata. Apa? Covid, ya kan? Covid-19. Ini kita sudah amburadul. Siapa Covid kada tahu juga, hidungnya kayak apa, montongnya kayak apa, tahu. Kayak apa itu? Corona tuh kayak apa hidungnya, mancung ke pesek kan, tidak tahu juga. Kan ada yang tahunya. Hah? Apa seganas apa ini juga masih raba-raba. Tapi kita takutnya luar biasa. Nah, pentingnya belajar sejarah supaya ada perbandingan. Coba kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi pada saat mau perang. Musuh di depan, musuh di depan dalam perang Uhud ini. Sahabat sekitar tapi masih di luar jangkauan panah, ya, di luar jangkauan panah. Musuh di depan siap dengan senjata. Sahabat ada yang ngantuk tidur, coba. Mungkin kita kawalah Pak. Di depan musuh hendak membunuh kita masih sempat guring ngorok lagi bisa. Kada mungkin. Kita ada Covid saja kada wani masuk masjid. Coba. Mana Covidnya? Kada tahu juga. Kepa jararap kepa zajar. Bagaimana ini? Ini buat perbandingan maksud ulun gitulah. Kita tidak kita tidak mempermasalahkan fatwa ini. Itu hak dengan orang dengan keilmuan mereka. Tapi kita perlu perbandingan. Bagaimana Nabi menghadapi musuh yang nyata-nyata di depan mata, tapi sahabat dibekali keyakinan yang luar biasa. Sahabat itu dalam perang Uhud itu Pak, lagi perang berkecamuk, ada yang capek guring ngorok. Coba bayangkan, di tengah perang masih bisa tidur. Kalau kita paling nyaman guring tuh lihat apa? Lihat khutbah paling nyaman guring, ya kan? Hatib khutbah, bangun belum habis lagi ini panjang bener. Sahabat nih padang perang itu masih bisa tidur. Coba darinya Pak, saking yakinnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu kita belajar. Kita lihat bagaimana perang Mu'tah, ya. Sahabat Nabi di Madinah, karena Madinah perlu dijaga. Ini sedikit kita bercerita, orang sengaja Pak bercerita perang ini biar aja lah. Cuma bukan memotivasi untuk jadi teroris, tidak. Tapi kita bagaimana ulun katakan tadi ada pembanding dengan masalah yang kita hadapi hari ini, ya. Di perang Mu'tah Nabi mengutus pasukan Islam dan Nabi sudah mengatakan
Nanti yang jadi jenderal kata Nabi adalah Zaid bin Harithah. Kalau dia meninggal maka digantikan Ja'far bin Abdul Muttalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Kalau dia meninggal digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Sahabat sudah ngerti nih 3 orang ini bakal meninggal, ya. Kenapa? Asal muasalnya ya, perang Mu'tah itu terjadi sekitar tahun 8 Hijriah. 8 atau 7 nanti bisa dirujuk gitu. Nabi mengirimkan pasukan ke Basrah, ke Raja Romawi. Pada saat Nabi hidup itu ada 2 kekuatan paling kuat, Persia dan Romawi. Dan Romawi lebih kuat dari Persia. Maka Nabi mengirim surat menyuruh Raja Romawi untuk berislam. Ternyata apa? Begitu utusan resmi Nabi sampai ke Basrah, ke Raja Romawi, ternyata dibunuh. Ini hukum negara ya. Manakala seorang utusan negara dibunuh atau disakiti, itu artinya mengibarkan bendera perang terbuka. Nabi tidak terima. Tapinya ada. Ini Romawi, kerajaannya sudah ribuan tahun sudah jadi. Sementara Nabi, ya, mohon maaf, kalau kita melihat logistiknya sangat lemah dibanding Romawi, maka terjadilah pertempuran di Mu'tah. Berapa? 3.000 orang Islam melawan 150.000 orang Romawi. Masuk akal kah? Hah? Akal kada nyambung pasti sudah. Karena akal itu sampai di kepala aja, Pak. Lain hati, lain iman. Tapi keyakinan sahabat menang, alhamdulillah, mati masuk surga, selesai. Singkat, pola pikir sahabat tuh ada panjang-panjang. Amunnya kita menang, kita dapat ghanimah. Kalau kita meninggal, surga menunggu kita, selesai. Nah ini. Tapi apa? Dengan keyakinan. Ya, walaupun was-was itu ada. Begitu sampai ke Mu'tah, lihat orang 150.000, sementara kita cuma 3.000. 1 banding berapa? Hampir 1 banding 80, Pak. Artinya satu orang pasukan harus mengalahkan 80 orang. Jadi orang seruangan ini, ya, katakanlah Romawi. Orang Muslim cuma bersepuluh aja, atau malah berlima aja. Malah ini orang seruangan ini, biar kayak paharat, logikanya ya, biar kayak paharatnya bisian ilmu silat, tajungkang juga koyohan. Tapi mereka tidak mengandalkan, yang mereka andalkan apa? Keyakinan kepada Allah. Dan memang terjadi. Akhirnya Zaid bin Harithah meninggal, Ja'far bin Abu Thalib meninggal, Abdullah bin Rawahah meninggal. Sampai pada akhirnya, ini siapa nih yang jadi pimpinan nih? Kalau dibiarkan kocar-kacir pasukan. Maka kemudian diangkatlah oleh para sahabat Khalid bin Walid. Kenapa jar Khalid kada mau? Khalid itu sebenarnya kada mau Pak jadi pimpinan karena Sidin hanya masuk Islam, ya. Ia tahu diri lah kata Khalid. Walaupun ilmu perangnya paling tinggi, tapi aku ngejar Khalid hanya masuk Islam, masa jadi jenderal bubuhan kemerataan. Nah, tapi karena desakan sahabat, akhirnya diambil. Dengan strategi yang diatur Khalid bin Walid, akhirnya apa? Yang 150.000 itu lari, mundur. Khalid tidak mengejar. Sudah, artinya apa? Kita sudah bisa menunjukkan power kita, kata Khalid, kepada orang Romawi, orang Eropa. Artinya jangan macam-macam lagi dengan kekuatan Islam. Yang kita ambil benang merahnya apa di sini? Bagaimana keyakinan sahabat menghadapi realita kehidupan seperti itu, ya. Nah, kita menghargai ya. Ada pendapat seperti ini juga. Kita hargai itu sepenuhnya ya. Tapi jangan juga sampai down kita untuk menjalani hidup karena alasan asbab ini. Apa-apa yang dihadapi Nabi jauh lebih berat. Dan inilah yang ditunjukkan oleh para ulama kita. Perlunya kita belajar dengan sejarah itu, yaitu membangun kembali keyakinan dalam hati kita bahwa Allah itu ada, Allah melihat kita, Allah bersama kita. Dan ini yang dipraktekkan oleh Syekh Salman Al-Madani. Dari kecil tarbiyah bapaknya adalah tarbiyatut tauhid. Diajari, nak, baca wiritan. Apa fungsi wiritan? Fungsi wiritan itu menanamkan mahabbah kepada Allah dan Rasulullah dalam hati. Caranya baca salawatan, baca wiritan. Makanya tadi kan ada cerita Syekh Salman itu jadi wali bukan, memang beliau mengatakan aku Jarsidin dari dalam perut sudah jadi wali, itu memang hak prerogatif ya. Tapi amaliyah beliau ini juga perlu kita lihat, Pak. Syekh Salman itu dalam manaqib dikatakan, pertama malam bangun baca ratib sahur. Ratib sahur itu apa? Wiritan yang dibaca sebelum subuh minimal 1 jam.
Minimal 1 jam. Katakanlah jam 4 beliau sudah bangun, baca wiritan sampai subuh. Habis subuh salat subuh berjamaah. Imbas subuh baca ratib subuh. Apa itu ratib subuh? Wiritan habis subuh. Sampai isyraq sembahyang 2 rakaat sunat isyraq. Setelah habis isyraq bacaan lagi sampai waktu duha sekitar jam 9 pagi. Imbas sembahyang duha hanyar keluar pada masjid. Itu tiap hari, bayangkan. Ini jam 4 bangun, bawiritan sampai subuh, bawiritan sampai duha. Nikah anak lagi belum jadi kiai lagi belum balik malah. Kayak ini sudah gawian sidin dan itu istiqamah. Wajar kalau orang kayak gini jadi wali kutub tuh wajar. Mun kita ini kakutupan bener lah. Ini kakutupan beda dengan sidin ya. Jadi kita ya pertama amaliyah dulu yang dibangun ya. Amaliyah yang perlu kita bangun dalam menjaring rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di masjid-masjid atau di lembaga-lembaga pendidikan khususnya pondok-pondok pesantren itu pasti ada wiritan. Kenapa? Ya itu tadi. Dengan wiritan akan melunakkan hati kita, mencintakan kita kepada Allah, mencintakan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ingin kita garis bawahi bahwa Syekh Saman menjadi orang besar itu keberhasilannya apa? Keberhasilan pendidikan orang tua. Guru sidin yang pertama siapa? Orang tua. Abah sidin nang melajari sidin masalah fikhiyah, masalah ibadah tuh nang abah melajari. Pertanyaannya anak kita siapa nang melajari? Ini ya. Ya mohon maaf kita ini kadangkala gampang memponis ya. Guru kita wah ini lingkungan kayak ini. Oke lah, lingkungan sudah kayak ini keadaannya. Tapi di mana peran kita terhadap pendidikan anak kita? Nah ini yang perlu dipertanyakan. Ya. Apalagi wah ini Pak. Nang wani masuk kan bukan pondok pesantren aja kira-kira lah. Namanya pendidikan formal masih online berataan ini. Nah ini amanah lawan kita sebagai orang tua Pak ya. Amanah kita berataan, ulun pian berataan bahwa pendidikan anak kita pada saat ini mau tidak mau, suka tidak suka harus diawasi orang tua. Kada kawal lagi sudah inya masuk sekolah aja kada ya. Pengawasan siapa? Ya orang tua mau kada mau ya. Karena keberhasilan sebuah program itu tidak akan bisa tanpa bantuan orang tua. Pondok hanya mengajar anak pada saat di pondok. Sekolah hanya mengajar anak pada saat di sekolah. Di luar sekolah ini orang tua yang tahu. Dan satu hal ulun pesan lawan diri ulun dan kita berataan Pak, sampean berataan lah. Tolong kita tunjukkan kepada anak bahwa yang salah itu salah. Jangan karena ini umpama anak kita ini sekolah pondok atau umpama anak kita ini sekolah tinggi, tapi inya salah, jangan kita biarkan. Karena mungkin saja anak kita secara akademisi pintar, kecerdasan intelektualnya tinggi, tapi kecerdasan sosialnya bisa rendah bisa. Dan ini tugas kita orang tua untuk mengisi kekurangan itu. Ya. Banyak, Pak. Ini pengalaman pribadi ini, Pak. Anak perempuan usia SMP menjarang banyu hangit. Nah, kalau masak hangit kan biasa, Pak ya. Ini menjarang banyu hangit. Kenapa? Banyu ditanggar, ditinggal main HP. Ya hangit loh ini. Ini kenapa? Artinya menjarang banyu aja kada bisa. Nah ini kan jadi masalah ini. Kita sebagai orang tua perlu dididik. Nah ibu-ibu, ada ibu-ibu di luar Bu ya. Tolong Bu, anak buahnya Bu ya dilajari. Cuma apa cara menjarang banyu, cara memasak, cara menyiang iwak. Masa orang danau kada bisa nyang haruan kan terlalu itu. Iya Bu. Ya. Kalau anak Balikpapan kada bisa nyang haruan itu memang biasalah karena di sana jarang haruan, Pak. Kalau orang di sini kan mestinya pintar lah nyang haruan. Dapatnya nyang papuyuk, waduh sakit tangan. Ulun lagi nyantri Pak, terus terang ulun lagi nyantri dulu waktu umpat Abuya Syarwani itu. Sering kita ke pasar baru dibari orang papuyuk mati. Setengah ember itu Pak, siang sorangan aja. Jadi kalau umpama urusan menyiang haruan perlombaan ya ulun berani umpat lah. Karena sudah biasa itu nyiang haruan, nyiang papuyo atau bahari itu biasa sudah. Ini hal-hal seperti itu, hal-hal yang kayaknya sepele tapi ini luar biasa Pak.
Anak kita mesti ngerti ilmu dasar dalam memasak. Ini yang jadi masalah, pian mohon maaf lah. Anak kita bini-bini begitu kawin, karena di rumah kada pernah belajar, begitu kawin bamasak kada bisa. Datang minta ke rumah, masak nasi ada magic jar, bleng ya. Bisa belajar di YouTube kan? Nah ini. Masak iwak kada bisa. Carilah hintalu, bleng. Bikin mata sapi. Nah, alhamdulillah jar mintuha, minantu kon pintar memasak, ngolah mata sapi. Oh dapat. Jadi santai. Begitu makan siang, nasi kembali ikannya mata sapi pulang. Malam bingung. Ya. Napa ajar minantu disuruhnya mata sapi lagi 3 kali mata sapi, di mana sapinya? Nah, ini karena apa? Kayaknya sepele Pak, tapi ini perlu. Ya, ini perlu untuk kita isi anak-anak kita dengan hal-hal pendidikan seperti itu. Kalau laki-laki kata bisa memasak, itu kada, ya oke lah ya. Tapi kalau perempuan kan rasanya kurang bagus, kurang pas. Dimanapun pendidikannya, apapun stratanya, maka pendidikan seperti, nah disinilah perannya orang tua yang ulun katakan tadi. Kita biarpun apa namanya, mohon maaf ya, mungkin kita bergelar sarjana, tapi tidak semua ilmu kita kuasai kan. Bagaimana ilmu bermasyarakat, bagaimana ilmu bertetangga, bagaimana ilmu berteman. Ini sempian yang Tuhan lebih tahu, mengerti tentang asam garam kehidupan. Di sini kita perlu ajari. Syekh Seman Al-Madani ditarbiyah dengan ilmu agama dan ilmu kemasyarakatan oleh orang tuanya. Ya. Kita pernah mendengar Allahyarham Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf di Jeddah yang sudah meninggal ya. Pernah guru kita Habib Umar bin Hafiz bercerita. Jadi Habib Abdul Qadir bin Ahmad oleh Bapak Sirin Ahmad pada saat kecil. Ini masih kecil nih. Bagaimana pendidikan orang tua? Ditanyai, ya Abdul Qadir, tadi kamu sembahyang berjamaah enggak di masjid? Inggih bah, ulun berjamaah. Kalau berjamaahnya siang hari ditanya, tadi yang jadi imam siapa? Fulan. Ikam tadi sembahyang di samping siapa? Fulan. Berarti apa? Berarti ini anak bujur-bujur sembahyang. Sampai segitunya Pak. Kalau malam hari, ya Abdul Qadir jarna abah, tadi kamu sembahyang di masjid lah. Inggih ulun berjamaah. Ujar abah, tadi imam baca surah apa? Anubah rakaat pertama surah ini, rakaat kedua surah ini. Ini ditanya Pak, tiap hari ditanya oleh Abah Sidin. Begitu kayaknya kan sepele aja nanya itu. Cuma dengan pertanyaan itu akhirnya anak ini mikir. Nih perhatian dan kenapa? Karena ditakoni Abah pulang di rumah nih. Jadi akhirnya terbawa pikiran memperhatikan sholat. Dan inilah fungsinya orang tua ya. Jangan orang tua melawanakan nangkat baik. Ini di balik papan Pak, mudah-mudahan di sini jangan malah. Ada di balik papan kita diadui oleh guru-guru Pak. Murid mucil. Jadi ibu gurune muyak itu sudah dikibit, tahu dikibit lah apa bahasa Indonesianya dikibit tuh? Dikut. Dicubit ya. Cubit oleh nang guru, kada juga ditempeleng kada juga, cuman dikibit karena kemuyakan, ditegur kada masih. Besoknya Pak, polisi nang datang. Coba dikaduakan oleh orang tua murid ini guru yang mencubit anaknya itu. Nah ini kan jadi masalah ya. Bagaimana program pendidikan kita bisa jalan sementara yang kita didik ini mucil dan kita tidak diberi kebebasan untuk mendidik mereka seperti itu. Makanya ulun jujur aja kalau di pesantren kami Pak di Al-Banjari di Balikpapan itu, kalau ada orang masukkan santri ke pesantren kita teken di atas materai pernyataan mengikuti semua peraturan pondok. Kalau pian mau silahkan, pian kada mau silahkan. Nah itu. Jadi ada perjanjian supaya apa? Supaya kita tidak disalahkan. Kita tidak ingin menyakiti, ya. Kita sama sekali tidak menyakiti. Tapi ada hal, ada waktu di mana mesti itu dilakukan. Jadi terpaksa, ya. Paling berat, ya, paling berat, Pak. Paling berat yang pendidik lakukan terhadap murid itu adalah memukul murid. Itu paling berat, Pak. Melajar itu nyaman, tapi kalau sampai memukul murid itu paling berat Pak. Tapi kadang-kadang kita dipaksa oleh keadaan gitu loh. Nah ini. Jadi bahwa pendidikan itu harus dibantu oleh orang tua. Tidak bisa sepenuhnya kita serahkan kepada lembaga. Ya, ini Syekh Seman Al-Madani setelah beliau diserahkan kepada orang-orang besar, orang tuanya juga ikut memonitor tentang perkembangan pendidikan anak.
Kita sudah melewati Idul Adha, Pak ya. Hari raya Idul Adha. Ini ulun pengen sedikit ya, kaitannya dengan hal ini sangat erat ya. Sedikit kita ambil hikmah. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam peristiwa Idul Adha. Ini sering ulun utarakan supaya kita paham. Salah satu hikmah Idul Adha adalah ibadah kurban ya. Dan ibadah kurban ini dicontohkan oleh dua orang yang sangat mulia, Nabi Ibrahim dengan putra beliau Ismail. Itu. Pertama yang ingin kita garis bawahi bahwa hari ini kita dibenturkan dengan pemikiran ingin melogikakan agama. Ada kaum liberal ya, kaum liberal ini yang berjalan di tengah masyarakat kita ingin melogikakan agama. Agama itu sesuai dengan logika. Kalau tidak sesuai, kalau bisa dirubah. Sehingga timbul perkataan mereka. Katanya ada beberapa ayat Quran yang tidak relevan dengan zaman. Itu otaknya yang error, Pak, bukan Al-Qur'annya. Nah, ini. Tapi pemahaman seperti ini kalau tidak kita perhatikan, bahaya. Orang tua bisa lepas, tapi anak-anak kita yang berada di lembaga pendidikan tiap hari dicekoki perkataan seperti ini, salah-salah bisa termasuk ya. Jadi garis besarnya seperti ini, Pak, bahwa segala hukum, segala peraturan dalam agama kita pahamkah, kita ada pahamkah, pasti ulun berani memastikan, pasti kalau itu peraturan Allah itu yang terbaik bagi kita, walaupun kita ada paham ya. Apa yang lebih berat? Perintah memotong anak, Pak, bayangkan ya. Motong anak, kalau motong kerbau masih mending, habis duit kada jadi masalah, tapi motong anak. Tapi ini yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim karena ini perintah Allah, bismillah, sudah. Anak disiapkan, mau ditopotong bismillah. Kalau pang ragu-ragu kada lagi. Tapi pada akhirnya apa? Berat memang motong anak, tidak gampang disuruh ini perintah, tapi Nabi Ibrahim laksanakan dengan ikhlas. Akhirnya Ismail ditarik, diganti dengan Kibash oleh Jibril alaihissalam. Yang tadinya diperkirakan akan berpisah dengan anak, sekalinya dapat kambing, kau menyate bulik. Nah ini ya, ini hukum Allah ya. Jadi pahamkah otak kita nih, kada pahamkah kalau itu aturan Allah, itu pasti yang terbaik. Ada orang kena fajar, sembahyang zuhur maka 4 rakaat, sembahyang maghrib maka 3, subuh maka 2 aja. Kenapa guru? Ini kadang pertanyaan kayak ini kita jawab mahala biyu aja, Pak, dosa berdalilan. Julun nang 2 rakaat tuh gin koler pian, apalagi 4. Iya kan? Kenapa tuh subuh 2 rakaat? Nang 2 rakaat aja ngantuk sembahyangnya. Coba subuh 4 rakaat bisa nang taguring saja letan sujud. Nah ini. Pahamkah kita? Kada paham, itu yang terbaik, itu aja sudah. Yakini bahwa peraturan agama itu pasti yang terbaik, itu aja. Sudah taslim dengan istislam dia. Pasrah saja dengan keputusan Allah. Apapun hukum agama pasti itu yang terbaik lawan kita, karena menurunkan peraturan ini Allah Ta'ala, Pak. Allah Ta'ala yang menciptakan kita, pasti lebih tahu, kan begitu. Nah ini contohnya ya tadi, tidak ada yang lebih berat daripada mengorbankan anak. Berat perintahnya, tapi begitu dilaksanakan dengan ikhlas, endingnya happy. Nah ini happy ending, jangan ini ujungnya itu bahagia ya. Kenapa? Karena melaksanakan dengan ikhlas. Ini tolong kita tanamkan dalam hati kita, berataan malah kita nih boleh aja kada paham apa sih hikmahnya ini, oke lah kita udah paham, tapi yang jelas kalau itu peraturan Allah pasti yang terbaik. Maka ambillah peraturan Allah, laksanakan dalam kehidupan kita, pasti kita akan mendapat hikmah di situ. Di dunia dapat barakat, di akhirat dapat pahala, selesai. Itu yang pertama yang perlu kita. Dan yang kedua, bahwa seluruh kebaikan itu pasti ada rintangan ya. Kata Imam Syaikhman Al-Madani, wahai muridku, jangan kamu marah dengan penduduk Madinah yang saat ini mereka tidak senang dengan saya. Walaupun saat ini aku punya kenampakan kewalian seperti matahari, kata Syaikhman Al-Madani. Itu biasa, Pak. Ada Rasulullah, ada Abu Jahal.
Ada Musa, ada Fir'aun. Ada Ibrahim, ada Namrud. Kan begitu. Ada Datuk Kelampaian, ada juga musuh Sidin, bukan sembarang ya. Siapa musuh Datuk Kelampaian? POC, Pak. Belanda musuh Sidin. Nah itu. Berjuang mereka itu, gerilya segala macam itu. Tidak, bukan santai-santai para ulama terdahulu itu, ya. Mungkin sampean hari ini mendengar orang yang menjelek-jelekan Tuan Guru Sekumpul, mungkin. Kenapa? Ini sunnatullah seperti itu, ya. Hukum alam seperti itu sudah. Tidak mungkin semua orang ini senang deh, orang Nabi aja dimusuhi, Pak, apalagi kayak kita ini, ya. Kita sudah hendak membangun, mengikhlaskan segala macam, ada aja nang bersuara piragah Banar Sidinto. Oh, jadi padahal piragah ulang. Iya. Ada orang datang ke pian hendak berhutang duit, cuman kita ini kan kada duit, nah ulun kada mau hutangi pian, makanya ulun bari aja pian nah. Sudah kita bari Pak orang nih. Di belakang ngomel pulang, pitih Banar Sidin itu ujar, padahal sudah diberi duit. Inilah manusia seperti itu. Ya. Tapi kita apa? Selama yang kita gawi itu benar, selama yang kita kerjakan itu tidak salah berdasarkan pandangan agama, bismillah, ada usah ragu. Nah, ini Nabi Ibrahim hendak motong anak aja digoda oleh iblis sampai berpindah-pindah, sampai ada cerita Ramyul Jamarat itu kan, yang melontar segala macam. Itu apa? Karena permasalahan godaan di tengah menjalankan kebaikan. Ya, itu. Dan yang ketiga apa? Ternyata Allah tidak ingin memotong Ismail, tidak, cuma yang pengen dipotong itu apa? Kata para ulama, istilahnya ya hubbul waladnya, ya. Cinta kepada anak ini jangan melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Ibrahim adalah Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijaga, ya. Jadi bagaimana Syekh Seman tadi mengajarkan kepada kita, pada saat beliau sudah besar, makamnya sudah terlihat, banyak raja-raja datang, menteri segala macam, membari segala macam. Sidin ambil, ya. Syekh Seman bukan orang yang pura-pura, Pak. Nih mohon maaf, ada orang pura-pura supi. Dibari, oh, jangan, papura kada mau. Mbah Pak ada orang bari, kada paham lalu. Ngujar, nah ini kan jadi masalah ini. Dibari orang, jangan. Ini rekeningku, wah, mau nyari rekening banyak pada amplop lagi berarti ini. Mengambil, kata sini Umar apa? Umar ini kan orang yang paling warak. Nahnu qaumun la nas'al wa la nuraddul hadiyah, kata Umar. Kami orang yang tidak pernah minta, tapi kami juga tidak menolak pemberian. Kalau dihadiahi orang kami terima. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Syekh Saman Al-Madani dihadiahi orang sin ambil. Tapi bukan san sidin. Imbah dapat sidin, sin bagi lawan pukara pi Madinatul Munawwarah. Orang fakir sampai habis. Kenapa? Menuruti pedatuan sidin. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi di bulan Ramadan pernah dapat harta hibak ruang tamu itu, Pak. Ruang tamu itu hibak lawan harta, duit, emas segala macam. Begitu habis zuhur, kata Nabi, sini. Ini aku ada duit. Sini, bagi. Iya, yang namanya pengumuman gratisan, Pak ya. Kita jangan duit emas yang gratis, beras gula sekilo aja gratis. Wah, ini antriannya panjang ya, pasti sudah. Orang Madinah begitu mendengar Nabi dapat harta dan berbagi, ya sudah, buat antri, dibagi. Nabi bagi santai. Harta yang setumpuk di ruang tamu itu sampai sebelum asar habis. Ujar Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa pian kada menyisakan barang sedikit san buka puasa? Bayangkan, Pak. Nabi itu gasan buka puasa aja kada kepikiran nyisakan duit ini nah. Ujar Nabi, coba ikam padahi mulai tadi sidin. Ikam makan madahi aku, ujar Nabi, jadi kok kada ingatan menyisakan duit gasan buka puasa di pagi. Ini. Jadi menerima hadiah, menerima pemberian itu enggak, ya bukan sesuatu yang hina, tapi yang meminta-minta ini yang tidak dibenarkan ya. Kalau orang beri usaha bismillah ya. Syekh Saman Al-Madani itulah tarbiyah yang beliau berikan kepada kita, pembelajaran bagaimana ikhraju hubbid dunya fi qalbil mu'min, bagaimana mengeluarkan rasa cinta kepada dunia yang ada dalam hati kita. Ini yang ditarbiyah oleh, dan ini yang ditarbiyah oleh Nabi terhadap sahabat-sahabatnya ya. Kenapa sahabat Nabi bisa berhasil membangun Islam sepeninggalnya Rasulullah? Karena tarbiyah pendidikan mahabbatud dunia itu sudah keluar dari hati mereka, Pak. Ini kuncinya ya.
Kuncinya itu yang menyebabkan sahabat itu kadakawa disogok-sogok, kadakawa ditawar-tawar, hak-hak, batil-batil. Nah ini kehebatan, keberhasilan pendidikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita garis bawahi dalam pertemuan malam ini, yang pertama bahwa yang namanya kewalian, yang namanya keberhasilan dengan sebagai bermacam-macam karamat itu pasti dimulai dengan riyadhah, dengan ilmu, dengan latihan, dengan wiritan, baru Allah akan berikan pangkat kepada seseorang itu. Dan yang kedua bahwa ulun kembali memesankan kepada kita sebagai orang tua, Pak, tolong kita ajari anak kita. Kelemahan anak kita biasanya dalam kecerdasan sosial. Bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana berinteraksi dengan lingkungan. Nah ini perlu kita bimbing. Oke lah, mereka secara kecerdasan intelektual mereka pintar, tapi kecerdasan sosial masih perlu dibimbing. Contohnya yang ulun katakan tadi lah, manjarang banyu, memasaki mata sapi, mata kambing, mata apa sembarang aja itu, mata gitu. Itu perlu belajar dan ini tugas kita sebagai orang tua. Ya. Yang ketiga, bahwa manakala otak kita tidak sampai dalam memikirkan sebuah hikmah dari ketentuan hukum Allah, hati kita dikedepankan. Bahwa apa yang ditentukan Allah, bahwa apa yang diatur oleh Allah dalam perundang-undangan agama, pasti itu yang terbaik. Pahamkah kita? Kada pahamkah kita? Kalau agama sudah menetapkan begini, itu yang terbaik. Contohnya, Allah menyuruh Ibrahim memotong Ismail. Pedih perintahnya, berat perintahnya, tapi dilaksanakan dengan ikhlas. Ternyata endingnya happy. Bukan anak yang terpotong, tapi kibas yang terpotong. Nah ini demikian mungkin ya yang bisa ulun sampaikan. Ulun mohon maaf kalau ada kesalahan dan kehilapan. Mudah-mudahan bahwa malam ini bisa mendapatkan keberkahan bagi kita semua, mendapatkan rahmat bagi kita semua, bil khusus ya penyakit-penyakit yang ada di negeri kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masuki waktu yang ke depan untuk lebih baik dari segala macam sisi kehidupan dan membawa kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hajinnya wa likum. Al-Fatihah.